berjumpa lagi di Sofi Nafi Talks You Are Loved. Hari ini ada senior pisan zaman siaran dan juga senior pisan karena waktu saya siaran beliau sudah nggak siaran. Dan guru bahasa Indonesia pertama saya tanpa dia tahu, yaitu Tri Utami. Pakai Sari ya? Nama lengkap Tri Utami Sari. Sari ya kan? Tri Utami Sari. Baru kali ini nih gue disebutin Tri Utami Sari. Harus dong lengkap kan. Okay. Orang tua kan memberikan nama kan ada doa. Betul. Kan, Tri pasti kan anak ketiga. Betul. Ari Utami naon? Utami itu kemungkinannya karena bahan sisa ya. Gitu. Jadi yang utama-utama yang udah nggak dipakai apa semua ditaruh semuanya di bayi itu. Iya, gitu. di bayi itu. Sari ya Intisari. Intisari. Lahir menjadi anak ketiga dari keluarga ayah yang tadi staf atase militer. Ya, beliau militer, ahli amunisi, ahli bikin senjata. Wow. Ya. Terus kemudian ibu juga ibu tuh pejuang juga. Ibu juga pejuang. Terus beliau sekolah guru. Terus kemudian akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja dan mengabdi pada keluarga. Di umur berapa itu kalau boleh tahu? Ini yang menarik. Jadi ibu tuh jadi perawat ya, perawat untuk para pejuang yang luka itu di umur 16 tahun. Florence Nightingale Indonesia ini. Seru ya? Ya gitu. karena kan suaminya tentara, Ya. mirip loh kisahnya. Iya itu dia. Jadi kita tuh dibesarkan dengan cerita-cerita seperti itu. Bapak umur 17 tahun pamit sama ibunya, dia bilang saya mau ke Surabaya mau angkat senjata umur 17 tahun. Sampai aku bilang Bapak, apa yang ada di dalam pikiran Bapak saat itu? Kita umur 17 lagi heboh, happy. Wah gitu. Iya. Bapak pamit sama ibunya, sama Mbah gitu. Bu, saya mau pergi ke Surabaya. Mau apa? Saya mau berjuang angkat senjata. Terus aku tanya, Pak, apa yang ada di dalam pikiran Bapak? Kita harus merdeka, Belanda harus angkat kaki. Oh. Umur 17 tahun. Anak kita 17 tahun kemarin masalahnya gope ya. Abis mah gope. Gitu kan? Gitu. Ya gitu deh, kita dibesarkan dengan cerita-cerita itu. Oke, anak ketiga nih, bungsu ya. Yang pertama, kasihan kalau yang kurang tahu ya, kakaknya adalah Mas Purwacaraka. Kenapa saya bilang kasihan? Karena masih banyak yang oh iya, gitu. Nomor 2 namanya Mbak Tea. Mbak Tea ini juga penyanyi Mbak Tea sebenarnya. dulu penyanyi, jadi dia nyanyi duluan. Sejarahnya tuh aku gantiin dia sebenarnya nyanyi. Di band waktu zaman Mas Purwa nyanyi tampil di kafe di Bandung. Betul Kakak adik banget. ini ceritanya. Terus suatu saat Mas Purwa jemput Mbak Tea. Ternyata Mbak Tea besoknya harus ujian hair. Ada hair kan, terus nggak dia remedial bisa. Guys, namanya zaman sekarang remedial. Remedial, sekarang remedial. Dulu namanya hair. Jadi Mbak Tea nggak bisa tuh, suruh bilang gila lu siapa dong yang mesti gantiin? Aku lagi baca komik gitu loh. Umur? Aku SMA kelas 1 apa ya kalau nggak salah itu. Terus udah deh, lu aja deh gitu. Bilang ya udah aku cuman ganti celana merah, terus aku ingat aku nyanyi aja gitu. Tapi udah tahu dong lagu-lagunya yang dinyanyiin. Nyanyi itu suka. Jadi ya kami tuh dibesarkan dengan cerita perang, dengan disiplin musik, dan dengan musik yang diputar setiap hari. Yang adalah nggak jauh dari jazz. Nggak jauh dari jazz, nggak jauh dari tradisi. Lucu ya? Tradisi, musik-musik tradisi. Lucu. contohnya apa tuh kalau musik tradisi? Anak sekarang kan Dulu pasti kan gini, plat. maksudnya apa? Dulu kan plat. Vinil, sekarang Vinil ngomongnya ya, vinil. sekarang namanya vinil. Ya. Dulu kita sebutnya plat. Ya. Pagi itu pakai bangun. gramafon. Enggak. Ada enggak pakai gramofon, tapi pakai alat yang pada saat itu sih bersatu dengan TV, dengan radio. Tinggi segini. Oh iya. Itu. Ya. Mereknya Akai. No, Grundig. Tetap gue keluarlah merek-merek itu ya, kan? Akai, Grundig. Nah, terus jadi kami bangun tidur itu mesti udah ada musik. Gitu. Macam-macam setiap hari, ada kadang-kadang musik Bali, gamelan Bali, ada lagu India, Lata Mangeshkar, atau Glenn Miller. Gitu. Doris Day. Ya kan, Engelbert Humperdinck. Ada nggak Pat Boone? Jadi tiap hari tuh ganti-ganti. Gitu, sehingga kita nyanyi semua. Kita tuh kalau ada kumpul nyanyi-nyanyi. Singelong ya? Singelong, nyanyi-nyanyi, main musik, nyanyi-nyanyi, dansa.
gitu. Dansa? Oh, dansa. Setiap malam minggu nyokap itu bapak ibu itu pergi. Kenapa? Ballroom namanya dulu kan, ballroom dance. Waltzen. Ya, waltzen lah, tango, ya Iya, gitu-gitu, seru lah gitu. Jadi apa namanya, keluarga kami itu hingar-bingar. Hingar-bingar Ya, banget. tapi sebenarnya yang musik siapa? Dua-duanya? Bapak ibu? Kalau dari keluarga kakek itu punya gamelan. Oke. Ya, terus adik-adiknya ibu tuh ada yang penari istana, dulu masih kecil umur 5 tahun tuh penari istana Bogor, zaman Bung Karno ya. Terus nenek dulu suka main piano, terus ibuku suka nyanyi, adiknya ibu juga juara dulu bintang radio, keroncong, gitu-gitulah. Jadi kalau dari pihak kakek, dari ibu itu dari mulai tradisi sampai yang modern. Ada. Ya, oke. Kalau dari pihak bapak itu guru, gitu. Keluarga guru punya sekolah, terus kemudian kalaupun ada kesenian itu lebih ke lukis. Oke. Gitu. Seni lukis. Seni lukis, Iya. seni pahat, seni lukis. Seni pahat, seni lukis. Gabunglah ini. Gabunglah. Berdua jadilah anak-anak yang Jadilah full anak-anak. seni ini. Full kesenian semua pikirannya. Kembali ke Trie Utami tadi umur SMA. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Kembali ke Trie Utami tadi umur SMA. Lagi baca komik. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi. Dan setelah itu nyanyilah gue. Emang Akhirnya. itu pertama kali nyanyi depan orang? Waktu SMA belum ngeband Oh gitu? enggak, kalau ngeband iya. Tapi Ngeband. kalau sebagai penyanyi yang frontliner nyanyi diiringin, sebenarnya nggak gue banget gitu. Gue dari SMP tuh Anak band? anak band. Gue sih full anak band banget. Jadi bukan, gini guys, maksudnya anak band tuh, apa sih maksudnya kan sama-sama nyanyi gitu. Ada yang memang jiwanya tuh harus sama band. Nah ketika menjadi frontliner mungkin yang ngiringin hanya piano Ya, atau ya. mungkin yang ngiringin, tetap ada band pengiring tapi dia lebih ke jiwanya solois gitu ya. Bukan sebagai bagian dari band itu Ya, gitu. kalau jadi anak band kan beda sama solis. Kadang-kadang solis itu cuma nyanyiin doang, tapi kalau anak band kan mesti mikir bareng. Iya, aransemennya. Gitu, beda mau banget. nanti main di mana kita. Oh, ini kodanya ganti deh. Sekarang gini, sekarang gitu gitu kan ada gitu-gitunya iya. ya. Oke, jadi lebih ke jiwa anak band. Pertama kali diajak nyanyi itu berarti itulah bisa dibilang pengalaman pertama jadi solis lah gitu ya. Sendirian. Iya, jadi agak lucu juga gitu. Rasanya apa tuh waktu itu bedanya? Jadi, oh gini ya rasanya ya tampil di depan gitu. Sementara sebagai anak band tuh emang nggak tahu ya, lebih startnya kan bareng gitu. Gini dong, gini. Terus tiba-tiba tung gitu di belakangnya Mas Purwa, cung gitu main gitu kan. Oke, gitu. Terus gimana terus ngadepin tamu misalnya di kafe dulu namanya Galaya ya di Bandung. Galaya. Nah, di Jalan Asia Afrika. Jadi tamu-tamunya macur gitu. Terus udah gitu, gue kan penyiar radio. Jadi banyak tahu lagu dong. Akhirnya ya udah nyanyiin aja. Gue kan kalau mengerjakan kesenian nggak terlalu mikir, plung aja gitu kan. Terus lama-lama akhirnya gantiin Batea. Oke. Gitu, Batea nyanyi di sana, terus aku nyanyi di Galaya, terus nyanyi lagi di TC. TC Ya ya kan, ampun, nyanyi Dago. Yang steaknya tuh pada saat itu kalau punya duit Jerman. baru bisa beli di Jerman, TC. benar. Itu khasnya bratwurst. Bratwurst, betul. Gitu Iya, kan. iya. Pokoknya lucu deh gitu, pokoknya lucu banget. Ini belum ada Swiss Butcher ya dulu ya? Belum ada. Hai, Kang Joni. Belum ada Kang Joni waktu Iya, itu. Terus udah gitu lama-lama terus aku nyanyi sendiri pakai piano, sendiri main piano, terus Astaga, sedih. sambil nyanyi di beberapa hotel di Bandung, happy hour jam 4 sampai jam 6 gitu. Senang aja karena kan nggak mesti show time gitu kan, cuma main di pojokan. Anggap aja main di rumah gitu kayak tapi dibayar. bener. Terus udah gitu kecelakaan yang paling jelas ya waktu Krakatau. Kenapa kecelakaan sih? Karena Kan diajakin. Karena pada saat itu gara-garanya kan gue nyanyi sama Kahitna nih. Waktu live music contest. Itu bener ya nyanyi sama Kahitna itu Iya. ya? Tapi mereka waktu itu masih sebagai band ikut festival. Iya. Jadi belum ada rekaman. Belum Tapi ada. udah Yofi.
Udah Dong, Yofi. pastikan udah, dia pendiri. Udah. Gue nyanyi bertiga sama Hedi udah ada dong? Belum ada. Oh, belum. Penyanyinya 3, gue, Iwan Wiras sama Dedi Wiras. Oh, iya. Cucok ya lo nyanyiin lo. Lagunya Shombone si palco niao majeda palco iya, itu. iya, iya. Terus tiba-tiba Standard jazz. akhirnya terus gue di tahun 86 itu jadi vokalis terbaik. The best vokalisnya ya Light Music Contest di situ. Ikut festival ikut Itu Kahitna itu. di situ. Kan sebelumnya gue ikut LMC itu sama band SMA. Nggak Band pernah SMA 2. Nggak menang. Gue nyanyi sendiri lagu All at Once tuh pakai piano sendiri. All at Once yang All at Once. Iya, itu saat gue kelas 3 SMA itu. Wow. Terus tahun depannya sama Kahitna. Jadi best vokalis. Kok Krakatau yang menang tahun lalu tuh nonton. Oke. Gitu. Pada saat itu udah ada Indra, udah ada Gilang. Indra Lesmana, sama Gilang Ramadan. Gilang Ramadan. Masuk tuh di Krakatau. Mereka mau masuk recording. Jadi udah bikin original songs kan gitu. Butuh penyanyi. Tinggal vokalisnya ngisi. Iya, karena begitu jreng masuk kayak gitu. Ini siapa yang bisa nyanyiin ya? Gitu. Lagunya kan anjing. Iya. Pokoknya kalau nggak modulasi nggak bisa hidup Nggak gitu bisa kayaknya. hidup band itu. Harus susah. Kalau nggak susah kenapa? Gitu kan. Akhirnya bingung siapa yang jadi penyanyi ya pada saat itu. Kebetulan Ute juga kontrak di Aquarius Oh kan. iya, Ute juga penyanyi Bandung ya awalnya dulu ya, terus, Mbak Ute. Udah gitu Dwiki bilang, ingat nggak katanya penyanyi yang kita ketemu di Hotel Indonesia waktu ada Light Music Contest gitu yang jadi best vokalis. Itu bukannya yang penyiar radio katanya gitu. Dulu ya. Jadi gue kenal sama Indra sama Gilang itu, gue ngejar-ngejar dia karena gue penyiar. Mau interview. Acara gue di radio. Iya kan, kalau sama Dwiki udah bareng tuh sejak SD di Bina Musika. Oke. Kang Dodon suka ngiringin kalau ada festival pop singer. Kang Donon teh Doni Suhendra, maksudnya, almarhum. ya. Terus kalau Pra kan waktu itu baru pulang dari Amerika. Ya kan, Pra baru pulang dari Amerika. Jadi ya kenal lah gitu ya, artinya mereka anak Bandung. Terus ya cobain aja gitu. Ya udah, telepon lah Dwiki kan. Kita perlu penyanyi. Gue bilang gitu. Krakatau, gitu kan gue. Aduh, sementara gue baru lulus SMA dan pengen nerusin ke Berkeley. Amerika, sebetulnya. Gue pengen banget nerusin ke Berkeley Sekolah dan bukan musik. bukan sekolah musik. Gue pengen sound engineering sama aneh kan? Oke. Gue suka gue mau belajar sound engineer sama film scoring. Itu tahun berapa coba? 86. 86 ada perempuan dari Bandung penyiar ya, nyanyi nggak pakai effort ya. Terus tiba-tiba gue mau sekolah engineering. Sekolah musik aja udah aneh Bu pada saat itu. Orang mah sekolah biar bisa lulus jadi bangkir, jadi dokter Andes ya. Ya itu masalah juga kan di SMA karena gue mau sekolah musik itu masalah. Emang tahu gitu-gituan dari mana? Zaman sekarang kan anak-anak lihat YouTube, lihat apa? Oh, ada sekolah ini saya mau. Ada sekolah ini. Emang dulu tahu dari mana? Majalah gitu? Gini, umur 3,5 tahun itu kan gue udah les piano. Oke. Karena ikut Mas Purwa sama Mbak Tea. Nggak mau kalah kan? Iya. Gitu. Jadi gue murid paling kecil, paling muda dari Alphonse Bekalel itu di Ponorogo. Iya. Setelah itu Bekalel meninggal, gue ini. Jadi kan pelajaran musik itu kan kita dapat secara formal. Bahwa kemudian kita pakai buku-buku klasik ya. Iya. Terus pakai John Thompson. Kan kita lihat bahwa oh ini ternyata worldwide. Ya. Gitu. Oh ternyata jadi obrolan tentang dunia musik secara akademik kan ada di dalam pikiran kita. Iya. Dan tapi dapat dari komunitas dong, si sekolah musik, si guru. dan buku karena kami diberi buku dictionary itu wajib baca di rumah. Bapak itu tiap bulan ngasih buku dan kita boleh beli buku. Itu boleh pilih buku sendiri, terus kemudian bapak sendiri juga beliin buat kita dan itu wajib dibaca sehingga banyak informasi yang masuk melalui itu kan, gitu. Nah walaupun buku-buku itu masih berbahasa Inggris ya, belum ada yang bahasa Indonesia gitu. Buku psikologi, buku segala macam. Berarti terpaksa bisa bahasa Inggris dong ya, demi kepengen ngerti kan? Harus bisa di rumah, harus ngerti gitu. Karena bapak kan mendidiknya begitu, satu disiplin, dua adalah kamu harus punya pengetahuan sebanyak-banyaknya gitu. Dan itu yang bikin agak masalah di sekolah kan. Akhirnya jadi yang bitu gitu, yang beda gitu, Iya, meledak aja sendiri yang ini. betul. Sementara yang lain, katakanlah ada satu bentuk penyeragaman. Iya,
Aku Sementara nggak bisa. yang ini di sekolah Iya. konvensional tapi kelakuan anak homeschool gitu ya. Bapakku sampai bilang kalau kamu itu katanya kecepatan lahir. Kalau misalnya kamu nggak terlalu cepat lahir, mungkin bapak ngelihat kamu begini homeschooling. Iya, born before your time ya, bener ya. Bapak bilang kecepatan lahir. Iya, Pokoknya iya, kecepatan lahir aja gitu. Tiap kali kamu tuh kecepatan lahir. Tapi akhirnya kejadian nggak itu sekolah di Berkeley itu? Nah, sedang nunggu kan, kita lagi mau proses, Krakatau minta kan. Terus aku, aduh, jadi frontliner ya, aduh, gitu. Aku ngobrol sama bapak, Pak, gimana ya? Ini Krakatau minta, ini aduh, jadi penyanyi. Apa rasanya gitu? Sementara kita lihat waktu zaman Orkes Chandra Kirana, aku kan suka main di situ kan karena Mas Purwa, Mbak Tia main di Orkes Chandra Kirana. Sebulan sekali kan kita ke Jakarta syuting, kita lihat kan ketemu Uta, ketemu Mama Ina baru pulang dari Jerman. Oh gini ya mereka tuh frontliner ribet banget ya dandan lah ini gitu kan. Vina Panduwinata, Utha Likumahua. Dandan aduh jadi frontliner kok. Gak mungkin deh gitu kan gak mungkin So gitu. much to do hanya buat naik panggung gitu ya. Gitu. Terus bapakku bilang, cobain aja dulu. Orang lain tuh nyari pintunya aja sasar susur bisa kemana-mana, bisa nyasar, bisa apa gitu. Terus kamu tuh udah dibukain pintunya, coba aja dulu masuk kan yang nanti yang akan menilai dan menentukan kan bukan kamu. Yang menilai kan nanti masyarakat. Kalau memang masyarakat suka, barangkali hidupmu bisa starting dari situ gitu. Kalau nggak suka ya Out. cepet aja balik gitu, mumpung belum terlalu jauh. Ya boleh lah, let's try gitu. Coba aja dulu. Nah, Itu udah. nanyanya ke bapak, nggak ke Mas Purwa ya? Enggak, ke bapak. Karena bapak tuh teman diskusi paling enak kan, karena beliau tuh ini sekali apa, dia punya mind yang sangat terbuka gitu loh. Okay. Dan selalu menurutku futuristik gitu loh orangnya. Jadi kayak dia bisa lihat bahwa ini anak mau kemana gitu. Enak loh punya bapak gitu. Nggak, belum udah. Nggak usah. Sekolah ini aja kamu jadi dokter Andes, jadi apa. Enak Bapak loh nggak punya bapak. melakukan itu sama aku. Jadi kita nggak pernah punya sesuatu yang indoktrinatif gitu, kecuali masalah disiplin. Oh itu indoktrinatif, disiplin. Kamu nggak boleh gini. Lebih kepada etika ketika berkaitan sama orang lain itu disiplin banget di rumah. Kalau salah, strap bahwa seseorang harus punya tanggung jawab kalau dia salah, harus Ada nebus. konsekuensi. Konsekuensi itu penting gitu untuk dia. Nah, setelah itu aku okein tuh setelah 2 bulan apa ya, aku okein tuh Diki, oke deh, ya udah ke Jakarta aja, bikin sampel. Jakarta lah nyupir sendiri aku. Nyupir sendiri. Karena anak kecil nggak tahu Jakarta, mesti cari studio Nusantik di Jalan Wijaya 10, which is sound engineer-nya adalah Doni Hardono. Ada satu Mas seru Doni. guys, seru nggak? Teman-teman kalau pernah lihat acara ada DSS Sound, nah itu Mas Doni itu. Jadi aku akhirnya nyampe lah berbekal peta, nyampe tuh di Jalan Wijaya 10. Dwiki udah ada tuh di situ. Lagunya mana? Aku bilang gitu. Tapi kan udah kenal ya Mas Duki ya? Dwiki udah kenal kan dari teman SD kan, Bina Musika. Dwiki, ini nih liriknya, ini lagunya. Puterin tuh. Lagu apa waktu itu Mbak? Gue cuman apal satu baris refnya loh. Sampai hari ini. Dwiki pun lupa, aku pun gitu. Lagu yang pertama itu? Judulnya Now is the best time to start. Oh my gosh, Lucu. that's your life in a Lucu kan? nutshell. Ya kan? Seru kan? Kayak dikasih pertanda loh. Ih merinding. Ya, nggak mikir apa-apa gue. Ya udah masuk deh. Gue kan gitu orangnya. Gue kan hyperactive disorder, segala sesuatunya lebih cepat masuk ke sini. Terus, oke, rekaman. Oke, nyanyi. Ini cuma refnya yang gue inget ya. Now is the best time to start, the right time to start, gitu. Selebihnya, maaf, nggak apal, cuma tahu itu aja. Cuman yang nempel cuman itu. Selesai, wrap up, udah ya Ci, pulang dulu ya ke Bandung gitu. Nyetir deh. Nyetir lagi ke Bandung, ujung-ujung Ih gak kan mikir. zaman dulu Bandung mah 4 jam Nah, lewat Puncak lewat atau Puncak. bukan Cipularang, Padalarang. Padalarang. Jauh guys, aku ngalamin harus nyetir tuh capek. Oke, balik lagi ke Bandung, nggak mikir apa-apa sama sekali. Sampai terus kemudian Wiki telepon, jadi ya rekaman gitu. Gue gitu. Terus gue, oke lah, gitu kan. Oke deh. Terus ke Jakarta, rekaman di Gin Game Studio. di Petojo.
Terus udah gitu rekaman lah lagu Winter Grace, Gemilang itu Gemilang was lagu terakhir. Itu ya? Ya, betul. Tempatku tuju Itu. segala angan dan harapan, Tempatku padu, cita-cita dan impianku, gitu kan? Nah, itu was lagu terakhir yang rekam. Jadi ada Winter Grace, terus kemudian ada lagu apa lagi ya? Kemelut gitu. Dan gue nyanyinya enteng-enteng aja karena gue nggak pikir apa-apa kalau nyanyi, ya udah, nyanyi, gitu. Ternyata semua tuh merasa bahwa ya aku menginterpretasikan keinginan mereka dengan tepat, gitu. Oke, gue no mind aja gitu. Ya udah, beloklah hidup gue jadi penyanyi. Gara-gara saat itu, terus udah gitu, lomba cipta lagu remaja, keluarlah keraguan. Adakah bayangan diriku? Itu. Mengisi hari-hari. Itu. Udah setelah itu selesai belok dah. Belok kanan nggak ada putar balik. Jadilah gue penyanyi. Lagu keraguan itu dari LCLR ya? LCLR. Oh. Itu. I see. Udah, jadi gue bilang always kecelakaan. Kecelakaan yang positif. Yang menyenangkan. Yang menyenangkan ternyata. Tapi ya udah, akhirnya gue tetap aja sebetulnya gue anak band. Oke. Gitu. Attitude gue tetap anak band, jadi attitude gue tetap bukan attitude solis ternyata. Nah, dulu kalau sering baca di majalah gini, Trie Utami, penyanyi kan aku dulu baca majalah ya taunya, penyanyi asal Bandung ini. Terus pernah ada aku lihat artikelnya tuh Trie Utami di sebelah mobilnya, terus katanya dia nyetir ke Jakarta untuk rekaman nih. Sekarang orangnya cerita ya barusan. Terus aku pikir gini, ini orang mungil suaranya gede banget, gimana ya caranya? Sementara kan di keluarga aku semuanya suaranya tipis-tipis gitu ya. Waktu itu tuh kami baru pindah ke Indonesia, jadi waktu itu kami pindah ke Indonesia tahun 88 dari Singapura. Bahasa Indonesia aku masih nggak bagus, TI. Jadi aku tuh dengerin LCLR, pokoknya lagu-lagu itu tuh ada sepupuku dulu suka bawa kaset, Bang Obet dan Bang Deki, makasih ya. Jadi dipasanglah itu di rumah. Jadi dari situlah aku mendengarkan lagu-lagu berbahasa Indonesia. Tadinya kan bahasa Inggris semua, bahasa Indonesia. Jadi belajar tuh lagu-lagu. Mas Uta nyanyi, Mbak Trie Utami nyanyi. Siapa lagi ya zaman dulu ya. Pokoknya all the festival people itu aku dengerin. Terus begitu SMP ngeband. Terus udah gitu ngeband so pengen bawain lagu Krakatau. Kasian ya. Terus ya udah aja keriting ya. Kira-kira menurut Ngana gimana itu caranya setiap mau nyari pas dia modulasi baru juga bisa yang satu bagan tadi. Ganti lagi chordnya, nyari lagi gitu. Zaman dulu kan nggak gampang ya. Nggak kayak sekarang ada yang ngajarin taruh jarinya di sini. Kan nggak gitu. Paling majalah Hai. Ya. Itu pun kita harus pikirin caranya chord ini gimana. Belum kalau udah pakai disus apa segala macam, bye deh, udah bye, forget it gitu. Tapi terima kasih karena menjadi guru bahasa Indonesia pertamaku tanpa kau sadari. Karena aku jadi tahu Nur Lela sakit kepala, ada kata-kata lain gigi. Ya. Iya. Maksudnya ada metafor, ada apa segala kan. Kenapa sih Nur Lela gigit jari? Apakah literally dia gigit jarinya gitu? Atau dia menggambarkan sesuatu? Iya, ternyata dia gigit jari karena dia plan mencari pacar gitu kan. Kayak gitu, aku belajar gitu. Jadi menurut aku seru banget gitu perjalanan seorang Trie Utami. Yang adalah aku mikir gini, nanti salah satunya ya sebenarnya aku mikir, kayaknya asik ya kuliah di Bandung itu. Jadi nanti aku pikir one day kalau bisa kuliah, aku akan kuliah di Bandung. Aku akan jadi penyiar. Siapa tahu suatu hari aku bisa bermusik juga kayak Trie Utami. Nah, ke sana jalannya. Itu jalannya Lea Simanjuntak, bukan jalan saya ternyata ya. Tapi bener loh, ini sekarang aku bisa mengucapkan secara pribadi, so thank you. You're very welcome. Tanpa menyadari bahwa you inspired me to like jadi penyiar yang nanti bisa kenalan sama anak band, biar aku bisa jadi pemain band yang bukan sama band SMP ku yang waktu Tapi kamu nikah sama anak band kan? Nah itu dia, itu juga nggak nyangka kok anak kamu band. bisa mengambil energi anak band itu dari situ juga. Iya sih. Kelakuannya paling tapi dia itu anak band yang kelakuannya kayak pegawai loh. Really? Iya. Kan bapak mertuaku kan orang bank. Bener deh, he's a bit different. Jadi tipe yang misalnya gini, jam pagi dia bangun masuk studio.
Oke. Terus ya udah habis itu jam 5 selesai, ya udah kayak orang kantor. Jadi aku cerita dikit ya. Kita waktu itu mau nikah. Menarik ini buat gue. Menarik ya. Dia udahlah lebih muda dari gue gitu ya pada saat itu. Terus baru juga jadi artis, baru juga single 1, baru ketemu langsung bilang kita kawin aja yuk gitu. Aneh deh pokoknya. Kalau nggak aneh dia nggak akan jadi anak band. Nggak akan jadi suami gue juga sih, karena kayak ini gila ya kayaknya orang ini gitu. Terus dia bilang gini, aku cuma punya duit 5 juta sama CD-ku ya, gitarku ada berapa waktu itu? 5. Gitarnya juga jelek ya waktu itu, gue juga udah ngerti gitar, kan apa nih gitar gini gitu. Terus sama CD, terus dia bilang gini, nanti kita nikah. Terus gue bilang mau pakai duit apa? Lo kasih makan gue. Terus dia ngajakin ketemu waktu itu sama salah satu petinggi sebuah perusahaan rekaman. Yang pada saat itu kita belum tahu bahwa ketika menulis lagu itu tidak diwakili oleh perusahaan rekaman, harusnya publisher. Kalau sekarang kan orang udah ngerti. Tapi in a way itu kecelakaan yang menyenangkan karena orang itu percaya sama dia, dikasih advance, kita pakai buat nikah dan hidup. Terus aku bilang, nanti kamu utang lagunya berapa biji, Pak? Kamu harus ngasih ke mereka. Berapa kamu bilang? 55 lagu dalam setahun. Dalam 5 tahun. Waktu itu 11, ya? paling enggak kalau dipukul rata 11 selama setahun. Ya, sebenarnya kan double dong. One song a month, namanya musician. Tapi kan pada saat itu aku takut utang kan. Emang bisa kamu? Ini keluar 1 lagu emang bisa gitu ya? Udah, itu urusan aku. Dan ternyata dia membuktikan. Masuk ke studio pagi itu, keluar lagu, keluar lagu gitu. Jadi kayaknya apa ya, aku lihat orang-orang yang memang kayak Mbak I, kayak Pongki, kayak beberapa teman-teman musisi yang lain yang gue udah tahu ini mah dunia gua, lo nggak usah tanya deh, bisa apa enggak gitu. Kayak orang misalnya nanya ke aku, Sof tapi nanti kita pindah loh venue-nya diperbesar di sebuah stadion. Terus di dalam hati gue tuh gini, Mang kenapa gitu? Jadi lebih ke bisa nggak nanti kalau karena aku ya public speaking merasa ya mau 1 orang mau 3.000 orang buat gue sama aja. You know your purpose is in music gitu. Jadi ketika effortless tadi aku menangkapnya bukan berarti tanpa usaha, nggak ada beban aja gitu ya. Iya, ketika gini, kalau menurutku beban itu kan adanya merasa menjadi beban itu kan starting from your mind. Iya nggak? Iya kan? Nyapu ngepel aja, kalau lu pikir itu beban, itu masalah besar. Aduh, kenapa sih mestinya? Gitu. Padahal itu masalah yang mungkin bisa dilakukan dengan senang hati, gitu kan? Jadi tergantung dari pikiran kita. Nah, ketika kita bicara tentang insting karena sudah terbiasa, itu kan konteks yang lain lagi. Iya kan? Gitu. Sometimes kita juga capek loh ya, gitu. Tapi kita tidak merasa itu jadi beban. Capek itu juga lumrah. Iya kan? Diterima lah konsep capek itu ya. Jadi semuanya itu persoalan accept apa enggak sih terhadap sesuatu itu. Dan kalau kita dengan yakin misalnya Pongki bilang, udahlah tenang aja itu kerjaan gue. Gitu. Itu kan sama aja dengan gue suruh nyanyi kapan aja, di mana aja, ada musisi pengiringnya atau enggak. Bahkan kalau pengiringnya ancuran berat sekalipun, gue tetap aja tambang di depan. Karena apa? Gue ngerti apa? Gue ngerti. What am I supposed to do? Kalau A, kalau B, kalau C, the whole peristiwa itu kendalinya ada di gue. Gitu. Because it is my life. Itu aja kan sebenarnya. Iya benar. Nah, mana ada beban? Orang kita ketawa-ketawa kok kerja aja juga. Iya sih. Kalau seniman ya. Iya kan? Ketawa ya. Itu gitu. Kita mengerjakan apa yang kita cintai. Nggak semua orang. Nggak semua orang mendapatkan pekerjaan yang mereka cintai. Yang mereka cintai. Rasanya nggak kerja kok. Emang sih. Iya. Gitu. Kalau berangkat kerja rasanya nggak kerja. Nggak kerja. Kayak main-main, terus dikasih nasi box seneng kan, ketemu teman ketawa-ketawa, terus pulang membawa inspirasi. Iya. What else? Gitu apa lagi? What do you expect dengan hidup yang demikian menarik itu? Tapi tadi Mbak I sempat ngomong gini, yang penting jangan dianggap sebagai beban. Kalau anak sekarang bilangnya POV, apa-apa kan sekarang POV, point of view. Pernah nggak dalam hidup seorang Trie Utami merasa sesuatu itu menjadi beban? Sehingga you felt stuck in that season? Oh teman-teman gue nggak pada mau temenan ya Mami. Terus gue lihat, oh mereka main karet ternyata nggak suka ngobrol.
gue kejar main karet. Oh. Sampai gue harus jagoan main karet. Supaya gue diterima, Supaya gue diterima teman-teman gue juga. Gitu. Sehingga gue punya pengalaman, gue begitu. Oh. Speaking of Lobby Lumpur, aku jadi ingat ada satu musim di mana Trie Utami adalah juri menuju puncak. Afi, ya. Pada saat itu sampai ada bercandaan kalau orang geret koper pulang. Ya, kalau disuruh pulang, Trie Utami pulang aja pokoknya pada saat itu ya. Afi berapa sampai berapa itu ya? Awalnya ketika dihampiri oleh itu untuk Indosiar, apa yang Mbak Ii rasakan? Oke. Pertama adalah talent scouting. Yang aku tahu pertama kali yang namanya Afi itu adalah Lakademia.